Shalom, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah sampai ke Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai 57. Hakim-Hakim pasal 9. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi, aku akan menjadi raja atas mereka," kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silahkanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silahkanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu, Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem.
Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang, mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik, memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal Bet Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu, berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Ketika Gaal sekali lagi lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin Perama. Jawab Zebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek, maka kita menjadi hambanya? Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya, orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu
di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dibakar oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada mereka, kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Terima kasih, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pada pasal yang ke-9 ini, Hakim-Hakim, ini lanjutan dari peristiwa pasal 8 kemarin, di mana setelah kematian Gideon, orang Israel kembali meninggalkan Tuhan, tidak setia. Mereka menyembah kepada Baal, pasal 8 ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Dan pada pasal yang ke-9, ayat 1-57 pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kelanjutan peristiwa ini. Adapun Abimelek ini adalah anak dari Gideon, dari istri tidak sah dari gundiknya. Ibunya Abimelek ini dari kota Sikem. Dan kita ketahui juga ya bias dari kepemimpinan Gideon, dia memiliki banyak istri dan ada 70 orang anak yang dimiliki oleh Gideon. Nah, pada ayat 1-6 kita melihat narasinya bahwa Abimelek ini mengirimkan utusan kepada kaum keluarganya di Sikem, dan orang-orang Sikem setuju menyepakati untuk mengangkat Abimelek menjadi raja, dan mereka berikhtiar jahat untuk membunuh 70 orang anak sah dari Gideon. Dan ini sesuatu hal yang sungguh jahat. Kita bisa membandingkan bagaimana komitmen Gideon ayat 23 pasal 8 kemarin waktu orang-orang Israel mau mengangkat dia menjadi raja. Jawab Gideon ayat 23 pasal 8 kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Ini komitmen Gideon, seperti Musa, seperti Yosua, bahwa Israel menganut teokrasi, bahwa Allah lah raja, Allah Israel lah yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin, yang disembah, yang dianut, yang menjadi penolong, bukan manusia. Dan pada pagi ini kita melihat bagaimana Abimelek, anak seorang istri yang tidak sah ini dari Gideon, mengangkat diri menjadi raja dan membunuh 70 orang anak Gideon yang lain. Dan ini suatu hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7-21 bagaimana pertolongan Tuhan. Ada satu anak bungsu Gideon yang luput dari pembunuhan itu, namanya Yotam, dan ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kedaulatan Allah, menyatakan kuasa Tuhan, bahwa Allah lah pemimpin, Allah lah raja yang sejati, perlindungan bagi Israel. Dan melalui Yotam ini diucapkan kutuk, bagaimana diingatkan kembali dosa Sikem. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, memang sepeninggal Gideon ini tidak hanya Sikem, seluruh kondisi kerohanian Israel itu meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah ke Baal Berit, dan
satu bentuk pendisiplinan Tuhan. Tuhan juga memakai Abimelek ini untuk menindas atau menaklukkan seluruh Israel selama 3 tahun. Namun demikian ya, Abimelek dengan tindakan yang tidak tepat ini juga akan dihukum Tuhan, didisiplin Tuhan juga. Ayat 7-21, Yotam mengucapkan kata-kata kutuk, ayat 16-18. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya. Ini peringatan Tuhan melalui Yotam, bagaimana kesalahan orang-orang Sikem mengangkat Abimelek dan membantu bersekongkol untuk membunuh 70 anak Gideon, melupakan berkat-berkat Tuhan yang sebelumnya mereka dilepaskan dari bangsa Midian melalui Gideon, dan justru sekarang balasannya memberontak dan membunuh dan mengangkat Abimelek menjadi raja. Kemudian ayat yang ke-19 dan 20. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga pada Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kita melihat bahwa dosa Abimelek ini sangat jahat di mata Tuhan, tidak hanya membunuh, dan itu sebuah kejahatan, tetapi lebih dari itu bagaimana mengangkat diri menjadi raja. Ini menentang teokrasi Tuhan, dan Tuhan memakai Yotam untuk mengucapkan kata-kata kutuk ini. Dan kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, ayat-ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-57, bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan, bagaimana kuasa Tuhan, termasuk bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel dinyatakan. Israel di masa akhir kehidupan Gideon, setelah kematian Gideon, mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Baal Berit. Dan kita melihat bagaimana sungguh mengerikannya, ada satu keluarga yang saling membunuh, yaitu Abimelek membunuh ke-70 saudara mereka, seayah. Dan dikatakan ayat 23 dan 24, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang berkuasa, berdaulat, dan kejahatan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Kalau kita mundur ke belakang pada peristiwa Yosua pasal 24, sebenarnya kota Sikem ini kota yang bersejarah, di mana di kota ini juga Yosua memperbarui perjanjian antara orang Israel dengan Allah, di mana Yosua menantang, kepada siapa kalian akan menyembah, kepada siapa kalian akan setia. Tetapi jikalau kamu pandang jahat, pilihlah hari ini. Namun aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah kepada Allah Israel. Itu peristiwa sejarah di masa lalu, kehidupan peristiwa sejarah kota Sikem. Namun demikian, Sikem di masa hakim-hakim ini, di zaman Gideon, mereka justru menjadi pusat penyembahan berhala Baal Berit. Nanti di ayat selanjutnya akan kita melihat bagaimana ada kota menara Baal di situ, menara Sikem, dan ada tempat penyembahan berhala yang bisa menampung hampir sampai 1000-an orang. Ini pusat penyembahan berhala, dan sungguh sangat tragis ketika orang-orang meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Baal Berit. Dan atas kuasa Tuhan, maka Sikem dan Abimelek yang awalnya bersekongkol, bersekutu ini menjadi bermusuhan. Mereka saling berperang. Ayat 25 sampai ayat 45. Kemudian bagaimana Allah menyatakan kuasanya, dan dosa Abimelek dan Sikem ini dihukum Tuhan. Tuhan membalaskannya, dikatakan ayat 46 sampai 49.
Mendengar itu masuklah seluruh warga kota menarasikan ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkannya kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menarasikan telah berhimpun di sana. Dan Abimelek membakar itu sehingga ada 1.000 orang laki-laki dan perempuan mati di kuil itu. Tempat menjadi tempat persembunyian. Baal-Berit tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa melindungi. Bahwa berhala yang mereka sembah menjadi perlindungan ini justru membawa mereka kepada kematian. Ini konsekuensi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dan kita melihat akhir hidup dari Abimelek, Tuhan membunuh dia melalui seorang perempuan, menjatuhkan batu kilangan, memecahkan batu kepalanya. Dan inilah kita bisa melihat apa pesan teks pada pagi hari ini, amanat teks yang kita dapat pelajari dari Hakim-Hakim pasal 9. Allah lah yang berdaulat atas umat dan dunia. Dialah Tuhan yang layak disembah. Dialah Tuhan yang layak diagungkan. Dia berkuasa membalaskan atas segala bentuk kejahatan. Yang kedua, meninggalkan Allah dan menyembah yang lain akan membawa hukuman. Aplikasi praktis apa yang dapat kita ambil dari Hakim-Hakim 9 ini? Apakah saya dan saudara senantiasa melakukan hal yang benar? Yang kedua, apakah saya dan saudara sudah setia menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Mas T atau Mbak Yuli. Terima kasih untuk firman-Nya, Sandre. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, selalu diingatkan oleh firman Tuhan, dan kita mau responi dengan pujian Yesus Kau Kebenaran. Biarlah ini menjadi bagian hidup kita di awal tahun 2024. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Itu kehendak
dalam kebenaran Tuhan dan terus menyembah Dia. Kita berdoa supaya anak cucu kita dan generasi kita ke depan tetap menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan firman-Mu mengingatkan untuk aku tetap hidup di dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak berkenan, supaya kami melakukan kebenaran Tuhan. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami Tuhan berjanji dan kami rindu, kami bersama dengan keluarga kami mau tetap menyembah kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup sebagai satu-satunya penyembah kami. Biarlah kami bersama dengan generasi-generasi berikut kami, kami tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong dan lindungi kami dari setiap hal yang tidak baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.